Halo, ini adalah segmen kelima, segmen terakhir dari bab 1 pelafalan, yaitu variasi regional. Nah, namanya variasi regional artinya ada beberapa variasi-variasi yang kita pelajari sebelumnya itu tapi bersifat regional. Artinya ini tidak diterapkan ketika kita orang Indonesia belajar bahasa Jerman, ya. Hanya berlaku di daerah-daerah tertentu saja, gitu maksudnya regional. Nah, apa saja itu? Tadi kan sebelum-sebelumnya kan kita udah belajar vokal, kemudian diftong, konsonan, penekanan, dan sekarang kita mau tahu variasi dari itu semua. Jadi variasi itu bisa saja dari vokalnya, diftongnya, konsonannya, dan penekanannya, gitu ya. Nah, apa saja variasinya dan di mana itu? Di sini mau kita tunjukkan. Jadi di Jerman bagian utara ya, umumnya itu kata-kata yang vokalnya panjang dilafalkan pendek di beberapa daerah termasuk Jerman bagian utara. Kan kita belajarnya ini contohnya nih. Kalau kita belajar sebelumnya kan ini Glas, ya kan? Kemudian Tag, kemudian Zug, gitu kan? Nah, di Jerman bagian utara yang aturannya panjang di pronunciation, di pronounce atau pelafalannya itu vokal pendek yang menjadi Glas, Tag, dan Zug, gitu ya. Karena kan yang sebelumnya kita pelajari itu dibaca vokal panjang karena vokalnya berada sebelum satu konsonan, jadi harusnya panjang ya. Tapi di Jerman bagian utara itu menjadi pendek. Begitulah variasinya. Kan regional, hanya di situlah bagiannya. Menjadi Glas, Tag, dan Zug. Ya. Oke, kemudian apa lagi? Kata yang berakhiran G juga dilafalkan seperti CH, ya. Ya kan CH itu ada dua jenis, H-laut dan Ach-laut, gitu ya. Jadi misalnya contohnya adalah Tag, Teich, kemudian Weg, kemudian So dan Su, ya. Tag, Teich, Weg, So dan Su. Jadi seolah-olah CH dia, ya. Tag, Teich, Weg, So, kemudian Su. Baik H-laut maupun Ach-laut, gitu kan. Kita kan udah belajar H-laut itu yang CH-nya itu didahului oleh E, I, umlaut, dan sebagainya, gitu kan. Kemudian Ach-laut itu adalah CH yang vokalnya didahului oleh yang vokalnya itu mendahului CH itu yang A, O, gitu ya. Kemudian U. Oke, apalagi? Nah, ada kata kerja dengan akhiran T dan TE atau TEN. Itu biasanya sepaket ya, kalau nggak tergantung deklinasi. Biasanya TE atau TEN dan sebagainya. Nah, pada yang kata kerja dengan akhiran itu, yang T, TE atau TEN itu didahului oleh G, maka G itu dilafalkan G biasa. Sebelumnya kan kita belajar yang G di tengah-tengah itu kan, yang G kemudian konsonan itu kan dibacakan K, gitu ya. Tapi di sini tetap G, misalnya liegt, gesagt, legte, sagte. Kalau yang kita pelajari sebelumnya kan kalau seperti ini dia maka liegt. Jadi G-nya itu seolah-olah K, gesagt, ya kan? Kemudian legte dan sagte. Jadi kalau di variasi di Jerman bagian utara itu maka dia dipronouncekan liegt, gesagt, legte, dan sagte. Demikian juga contoh-contoh lainnya. Nah, karena kan kenapa demikian? Makanya disebut dengan variasi regional di daerah tertentu saja itu. Karena pada pelafalan standarnya G itu dilafalkan K. Oke,
pada situasi itu ya, liegt, gesagt, legte, sagte, itu biasanya di pronouns K, dilafalkan K. Tapi di variasi di Jerman Utara itu dilafalkan tetap G begitu. Oke. Kemudian kata yang berakhiran ung juga dilafalkan unk, gitu ya, unk. Misalnya Zeitung, Zeitung. Kemudian Rechnung, Rechnung. Itu ya, seperti unk. Tuh. Nah, ada lagi di daerah Jerman bagian utara dan tengah itu umumnya PF itu dilafalkan F. Kemarin kan kita bilang bahwa PF itu ya PF itu dua-duanya dilafalkan. Sedangkan ini di Jerman bagian utara dan tengah itu PF dilafalkan F. Misalnya Pfeffer, Pfeffer dan Pfund, Pfund. Jadi bukan PF lagi, tetapi F gitu ya. Tapi hanya di Jerman utara dan tengah, variasi regional ya. Nah, di Jerman bagian selatan dan Austria ini udah negara yang berbeda ya, tapi menggunakan bahasa Jerman, SP dan ST dilafalkan SHP dan SHT di semua posisi. Sebelumnya kan kita belajar dilafalkan SHP, SHT itu kalau dia di awal kata, ya kan, di awal kata. Sedangkan di Jerman bagian selatan dan Austria, karena kan berdekatan tuh, itu semuanya dilafalkan SHP, SHT di semua tempat ya, baik di awal, di tengah atau di akhir. Jadi seperti contohnya itu adalah kalau di standarnya kan Best, Australien dan Vesper, itu kan. Maka ini dilafalkan sama aja, Best, kemudian Australien, kemudian Vesper. Jadi semuanya SCH gitu ya. Nah, kemudian di Jerman bagian utara juga terkadang melafalkan SP dan ST sebagaimana SP dan ST. Jadi mau dimanapun tempatnya dilafalkan biasa SP doang gitu ya. Misalnya Stadt, Stadt. Jadi bukan Stadt, tapi di mereka aja itu di Jerman bagian utara. Kemudian contohnya Spät, Spät ya. Jadi bukan spät, tapi standarnya Stadt dan spät. Istilahnya kayak gayanya lah, setiap daerah berbeda-beda gitu. Sama dengan Indonesia, ketika melafalkan bahasa Indonesia mungkin setiap daerah ada dialek khusus, ya kan. Kemudian di Jerman bagian selatan dan Austria itu K, B, dan T itu dilafalkan G, B, dan D, ya kan. Misalnya pada kata kaufen menjadi kaufen, kaufen menjadi kaufen, Parade menjadi Barade, Parade menjadi Barade, dan satu lagi trinken menjadi trinken, trinken menjadi trinken, gitu. Nah, itulah variasi regional segmen kelima dari bab 1. Jadi ini merupakan segmen terakhir. Ya, saya harap semua yang sudah kita pelajari di bab 1 ini bisa kalian pahami, yaitu tentang pelafalan. Ini kan bab 1 tentang pelafalan, masalah pelafalan. Gitu. Kalau ada pertanyaan terkait bab 1, kalian boleh tanya di kolom komentar atau lewat media sosial Deutsche Freunde juga bisa. Ya, nanti akan dibalas oleh saya atau admin lainnya ya. Nah, tunggu untuk bab 2, karena bab 2 kemungkinan saya yang bawakan saya juga sampai beberapa ya, kira-kira nanti ada beberapa bab lagi akan dibawakan oleh admin DF lainnya ya. Tunggu untuk bab-bab selanjutnya, karena ini ada 15 bab. Satu program ini ada 15 bab ya. Terima kasih telah menonton.